Halo Sobat Tani, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Febrian Valentino Centuri. Jadi di video kali ini kita akan melakukan binsik, yaitu bincang asik bersama mahasiswa Polbangtan Medan. Oke, jadi di video kali ini kita bersama mahasiswa dan mahasiswi Polbangtan Medan yang sangat luar biasa. Boleh perkenalkan dirinya? Baik, nama saya Satrio Prasakti. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, semester 2 jurusan Perkebunan, prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Baik, perkenalkan, nama saya Esther Gester Putar dari prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi 2A. Baik, Pak. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang peran pendidikan tinggi vokasi dalam meningkatkan sumber daya manusia perkebunan di era revolusi industri 4.0. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu sebagai mahasiswa dan mahasiswi, apa saja kegiatan di Polbangtan Medan di bidang pertaniannya? Untuk di luar kelas. Ya. Untuk di luar kelas kita melakukan kegiatan sore ya setelah masuk kelas. Itu meliputi bidangnya masing-masing ya. Untuk di pertanian mereka menanam hortikultura, biasanya mereka melakukan kegiatan hidroponik, aquaponik maupun menanam berbagai macam sayuran. Untuk jurusan perkebunan biasanya mereka melakukan suatu kegiatan pembibitan, pemeliharaan pembibitan dengan sistem irigasi tetes biasanya di gedung belakang dinamakan SBSN. Ada tambahan, saudara? Cukup sih untuk Baik. Untuk pertanyaan kedua, selain dari kesibukan belajar di kampus, kesibukan apa lagi yang kalian lakukan di kampus ini? Untuk kegiatan di sini khususnya tingkat 1 tuh sangat padat ya, karena kan memang kita harus merawat lingkungan kampus kita, menjaga keaslian kampus kita, yaitu meliputi bersih-bersih, gotong royong, bersihkan rumput-rumput, membabat dan merapikan tempat lingkungan kita. Saudara Esther bagaimana? untuk teman dari saya sendiri seperti yang disampaikan oleh saudara tadi bahwa tingkat 1 cukup padat ya. Yang pertama untuk membersihkan lingkungan, boleh kurve barak seperti itu, dilanjut dengan makan dan juga apel. Ini kan saya cari di informasi di internet bahwasanya visi dan misi Polbangtan Medan yaitu menciptakan entrepreneur pertanian. Menurut kalian bagaimana sih cara menanamkan jiwa pertanian atau jiwa entrepreneur di Polbangtan Medan ini? Kalau untuk saya cukup baik ya, para dosen memang untuk memang kerap sekali memotivasi para mahasiswa untuk berwirausaha di bidang pertanian. Dan oleh sebab itu pada saat kita memasuki semester 3 kita diberikan mata kuliah yaitu adalah manajemen bisnis plan. Di situ kita dituntut untuk berjualan, untuk manajemen modal, keuntungan serta permintaan dari pasar. Untuk saya sendiri, untuk bagaimana untuk mengasah mahasiswa sendiri untuk bisa menjadi entrepreneur itu boleh seperti yang dikatakan oleh saudara tadi. Yang kedua yang boleh saya tambah itu dalam Politeknik Pembangunan Pertanian ini ada dibentuk UKM seperti OPAL itu seperti itu, yang dimana mereka diajari baik dari senior, baik dari dosen-dosen lapangannya sendiri bagaimana untuk cara membudidayakan tanaman maupun cara pengelolaan tanahnya seperti itu, Pak. Baik, berarti pendidikan vokasi yang telah diterapkan oleh Polbangtan ini sangat luar biasa ya. Jadi yang saya ingin tanyakan nih, setelah taman SMA, mengapa kalian memilih pendidikan tinggi vokasi di Polbangtan Medan ini? Apakah dari minat atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Baik, saya memang memiliki bidang di dunia pertanian, jadi saya memikirkan sekolah apa sih yang cocok untuk saya melanjutkan studi saya itu di bidang pertanian. Saya menemukan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan yang di situ memang menerapkan sistem vokasi, yaitu sistem pembelajaran terapan. Itu kita harus menerapkan ilmu kita di lapangan atau praktek. Di sini
Dan di sini juga menerapkan untuk menekankan mahasiswanya untuk lebih banyak ke lapangan untuk melakukan pembelajaran dengan cara praktik daripada di kelas. Itu ya saya rasa baik untuk saya dan contoh. Oh gitu. Jadi tadi saudara katakan kampus ini lebih menerapkan banyak praktek. Jadi saya ingin menanyakan untuk pembagian sistem pembelajarannya, berapa persen sih praktek dan berapa persen sih teori untuk pembelajarannya? Untuk secara keseluruhan dari semester 1 sampai dengan semester 8 pembelajaran di dalam kelas hanya 30% dan selebihnya 70%-nya itu di lapangan. Dan pada saat untuk full di lapangannya itu kita pada saat semester 6 ya, pada saat kita tingkat 3 kita akan melakukan MBKM. Situ kita ada pembagian tempat, kita melakukan magang, kita langsung belajar sambil bekerja. Kita belajar bagaimana kehidupan para asisten, bagi prodi TPTP, bagaimana cara hidup petani untuk yang pertanian, dan bagaimana cara pekebun itu bekerja untuk prodi kebun. Untuk saudara Esther bagaimana nih? Misalnya tadi katakan praktek kan, apa ada lahan khusus untuk praktek di belakang atau bagaimana? Atau ada alat-alat yang bisa digunakan di belakang atau lahan yang sudah tersedia itu bagaimana? Tentu banyak. Di Polbangunan Medan sendiri disediakan berbagai jenis, bahkan ada beberapa yang boleh dipakai oleh mahasiswanya sendiri, seperti ada jonder, ada mesin babat, ada juga mesin untuk penggerak seperti itu, yang pada di semester 1 tentunya mereka diajarkan atau dipus pada pembelajaran itu untuk memakainya. Untuk lahannya sendiri ada banyak lahan yang disediakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian sendiri, untuk dimana para mahasiswa boleh melakukan mengekspresikan bagaimana kemampuannya seperti itu. Baik, ngomong-ngomong soal traktor nih ya, di program Kementerian Pertanian menerapkan teknologi baru dan meninggalkan teknologi lama. Menurut kalian nih, bagaimana penerapannya di Polbangunan Medan? Apakah sudah menerapkan teknologi baru atau masih menerapkan teknologi lama? Untuk penerapannya sendiri ya cukup berkembang ya. Politeknik Pembangunan Pertanian memiliki 4 buah traktor besar, 4 buah traktor roda 4 besar, 2 buah traktor roda 4 kecil, dan memiliki 4 multivator, dan memiliki 2 sebagai traktor tangan atau hand tractor. Untuk penerapannya sendiri kita memang ada pembelajaran khusus untuk semester 2 untuk kita sekarang adalah pembelajaran Al-Sintan. Itu kita belajar tentang apa itu mesin, bagaimana penerapannya, bagaimana perawatannya, bagaimana kegunaannya, bagaimana perhitungannya juga pada saat kita mempekerjakannya di lahan. Jadi untuk teknologi yang tadi sudah diterapkan di Polbangunan ini, bagaimana itu dampaknya bagi petani? Apakah bisa mesejahterakan atau mempermudah petani dalam mengolah lahannya atau bagaimana? Saya jelaskan saudara sekalian. Tentu untuk traktor atau mesin-mesin barunya tadi sangat bermanfaat pada mendukung kesejahteraan para petaninya, di mana kan seperti yang kita tahu pada pertanian tradisional pada daerah-daerah mungkin terpencil, bahkan di desa-desa mereka masih menggunakan alat-alat pertanian, bahkan masih menggunakan sebagian dari tenaga mereka untuk mengolah lahannya. Dengan adanya mesin pertanian yang terbaru, bahkan yang model terbaru ini dapat membantu para petani untuk sedikit atau bahkan banyak untuk mengurangi tenaga yang mereka keluarkan seperti itu, dan juga pada pengolahan lahannya, bahkan nanti sampai hasil produksinya sangat berguna bagi mereka yang akan menunjang pada kesejahteraan hidupnya, bahkan pada keluarganya sendiri. Jadi tujuan dari meningkatkan SDM di bidang pertanian ini adalah mesejahterakan, dan SDM ini juga harus memahami itu Al-Sintan itu sendiri untuk teknologi yang ada di era revolusi 4.0 tersebut. Jadi mungkin tanya jawab tadi sudah menjawab dari tema kita, yaitu peran pendidikan tinggi vokasi dan meningkatkan SDM perkebunan di era revolusi 4.0. Mungkin cukup sekian dari video kita. Terima kasih mahasiswa dan mahasiswa Polbangunan Medan yang luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian video kali ini.
Semoga dengan video ini bisa bermanfaat bagi sobat tani di luar sana. Kalimantan Medan, Maju mandiri modern.